Baik, kita mulai ya Pak ya. Baik. Nah, supaya menghemat waktu Pak. Iya, nih. waktu. Ya, jadi pertama-tama saya buka dulu Pak. Ya, silakan. Selamat datang di Studio Graha Mualaf Jakarta. Ya. Pak Kris ya panggilannya. Betul. Pak Kris. Pak Kris ini apakah saya undang atau yang minta untuk datang ke sini? Oh, saya minta. Pak Kris yang minta untuk datang ke Studio Graha Mualaf Jakarta Iya, ya. Nah, ketemu Pak Dondi ya. Ya, jadi saya juga senang sekali Pak Kris menghubungi kami. Kami juga sangat welcome dengan kedatangan orang-orang seperti Pak Kris. Nah, sekarang kalau boleh sedikit kita tanya Pak Kris ini apakah pendeta atau apa Pak? Ya, saya yang pasti sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Bisa bekerja sebagai pendeta, bisa bekerja sebagai penginjil. Tapi Bapak punya gereja sendiri? Ya, kebetulan saya pendiri gereja juga. Oke, gerejanya di mana Pak? Di Bekasi ada, di Jakarta ada. Oh, ada beberapa cabang. Di Medan ada. Oke, boleh tahu Pak gerejanya apa Pak? Gereja Injili. Gereja Injili itu apa? Lutheran, Calvinis atau? Tidak, kita murni pure. Kita tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi gereja. Oh bukan, maksud saya alirannya Pak. Aliran kita Kristen murni. Murni itu yang mana Pak? Yang artinya sesuai dengan yang tertulis di Alkitab saja. Oh. Jadi alirannya kita nggak pakai Calvin, nggak pakai Lutheran. Nggak. Oh enggak. Jadi Pak, sinodenya sudah ada Pak? Ya, kita sendiri. Oh, belum dapat sinode berarti ya? Tidak, kita bukan sinodal. Enggak, kita kongregasi. Kongregasi. Ya, oke. Ya. Berarti Bapak tidak terdaftar di PGI berarti? Tidak. Oke. Ya. Ya. Gerejanya apa tadi? Gereja Injili ya. Ya. Baik. Nah, Pak Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia. Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia. Jemaatnya berapa Pak kira-kira sekarang? Ya. Jemaatnya berapa? Kalau kita kan jemaat itu kan sistem kayak jemaat mula-mula. Jadi sistem sel. Sistem sel. Sel. Berarti Bapak nggak punya gedung gerejanya? Ada. Oh, ada. Ada gedung. Tapi kebanyakan juga itu di pos-pos penjemaatan. Yang di gedung itu kalau kebaktian jemaatnya kira-kira berapa Pak? Ya, kita per wilayah aja. Per wilayah. Jadi supaya tidak semua tumpuk di satu tempat. Oke, nah sekarang boleh nggak Pak Kris utarakan ke saya maksud dan tujuan kedatangan Pak Kris gitu. Ya, baik. Terima kasih. Supaya yang nonton juga paham nih Pak. Silakan Pak. Saya memang ketika saya nonton di YouTube ya. Di YouTube. Tentang Pak Dondi. Kemudian teman-teman katakan, Pak Kris ini perlu bertemu dengan Pak Dondi. Oke. Biar ada diskusi atau ada dialog. Ya. Saya bilang ya kalau saya siap saja. Ya. Yang penting ada yang fasilitasi. Ya. Nah kebetulan teman-teman dari KNPI, mereka ada yang akses langsung ke Ibu Melisa. Oke. KNPI? Iya. Oke. KNPI teman-temannya. Jadi mereka yang bagi nomor admin, ya udah saya hubungi. Baik. Oh jadi saya yang minta. Ya. Jadi berarti Pak Kris ini diminta oleh teman-teman di gereja Bapak untuk berdiskusi dengan saya. Betul. Saya tuh nyari Pak. Saya tuh nyari orang-orang seperti Bapak yang mau saya ajak diskusi. Nah sekarang alhamdulillah ada orang seperti Pak Kris ternyata menghubungi tim Graha Mualaf Jakarta dan akhirnya kita bisa ketemu malam ini ya Pak. Betul sekali. Baik. Nah sekarang kira-kira diskusi kita nanti mau formatnya mau seperti apa? Ya, jadi kebetulan saya pernah punya pengalaman itu dengan Pak Ustadz Insan Mokoginta. Almarhum. Saya kira sudah saya sudah kirim apa namanya. Jadi kita memang saya sampaikan untuk Bu Melisa bagaimana kalau kita masing-masing mempresentasi. Jadi mempresentasi dalam artian Pak Dondi mempresentasi keselamatan ke sorga dari sudut pandang Islam. Saya mempresentasi dari sudut pandang Kristen. Nah, jadi kemudian nanti habis itu baru kita boleh tanya jawab. Diskusi. Oke, begitu. Baik, berarti topiknya keselamatan ya Pak? Iya, keselamatan aja. Baik. Nah kalau begitu silakan mungkin Pak Kris lebih dulu. Saya supaya adil saya pakai timer ya Pak ya. Oh boleh. Bapak butuh waktu berapa menit untuk presentasi? Taruhlah ya kurang dari 20 lah. Kalau 20 mungkin terlalu kurang dari 20. Berarti berapa? 15? Ya sekitar itu. 15. 10 sampai 15 lah. Sebentar. Berapa? Suara Pak Pendetanya kecil banget, kudu diberi banget.
Yang di YouTube apa di TikTok? Ininya di sini loh, padahal di tengah loh. Coba kalau misalnya ditaruh di tempat, kalau di sini gimana? Iya. Coba Pak, ngomong Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Coba. Melisa. Jelas nggak? Masuk? Ya. Atau di sini, di sini. Mohon maaf Pak ya. Ya. Coba lagi Pak, tes. Baik, terima kasih. Kita lagi tes dulu. Ya, bagaimana? Masuk? Sama, imbang? Baik. Oke. Timer online. Bapak mau berapa tadi? 15 menit? Ya, taruh 15 menit. 15 menit ya Pak ya? Paling telat 15, kurang Paling lebih. lama 15 ya? Iya. Baik, sebentar Pak. Saya mulai Pak, silakan Pak. Baik. Memang saya tertarik sekali menyangkut masalah keselamatan. Karena hampir 33 tahun saya kan seorang anak dari seorang pendeta, tapi saya sendiri belum pernah tahu kalau nanti saya mati kemana. Iya. Nah, satu ketika saya berada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, ada seorang penginjil datang dan memberitahukan, Pak Kris, Anda kalau mati masuk neraka. Saya bilang, saya nggak mau. Saya dosa banyak, saya tidak mau masuk neraka. Tiap hari ini di rumah sakit ini, tiap hari orang mati. Nah, terus saya bertanya pada sang Bapak penginjil, bagaimana supaya saya ke sorga? Karena dalam kurun waktu 33 tahun, saya hidup di dalam perbuatan baik. Karena asumsi saya, pikiran saya bahwa untuk masuk sorga dengan berbuat baik. Tapi saya juga sadar bahwa ketika saya berbuat baik, saya ingin melakukan sesuatu yang baik, dalam kenyataan yang keluar selalu yang tidak baik. Di situ saya terus merenung, bagaimana caranya supaya saya bisa selamat ke sorga. Nah, dari situ sang penginjil itu memberitahukan bahwa Pak Kris, supaya memperoleh keselamatan ke sorga, berdasarkan firman Allah yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 itu mengatakan, itulah yang baik yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya ada dua kehendak Allah bagi manusia. Jelas karena manusia ini berdosa, tentu membutuhkan keselamatan. Apalagi saya. Karena itu dijelaskan bahwa ada dua kehendak Allah bagi manusia. Yang pertama adalah memperoleh keselamatan, dan yang kedua adalah memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi bukan dibalik, tidak bisa dibalik pengetahuan kebenaran dulu baru selamat. Jadi harus selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, saya tanya, bagaimana untuk selamat? Diberitahu dari firman Tuhan, supaya kamu selamat, kamu harus mendengar Injil keselamatan. Nah, Injil itu sendiri adalah kabar baik atau berita sukacita. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 mengatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya dengan percaya pada Injil, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4 mengatakan, Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kristus telah dikuburkan. Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, itu adalah inti atau garis besar daripada Injil. Nah, isi daripada Injil itu sendiri adalah tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Artinya, kita percaya kepada Kristus atau Yesus yang sudah mati hapus segala dosa kita. Segala dosa ini harus jelas. Yang mana segala dosa? Oh, ternyata Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, dalam kesalahan aku diperenakan, dalam dosa aku dikandung ibu. Artinya kedudukan status kita manusia sejak dalam kandungan itu sudah berdosa. Ya. Nah, itu tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 7. Oleh sebab itu segala dosa itu artinya dari kandungan sampai mati. Nah, di dalam Mazmur 90 ayat 10, usia manusia itu 70, paling tinggi 80. Jadi kata segala dosa itu artinya segala dosa itu dari kandungan sampai mati.
dosa itu sudah dihapus dengan darah Yesus. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya ada persesuaian antara 1 Korintus pasal 6 dengan 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18 mengatakan segala dosa dihapus. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan dosa sudah lunas. Lunas dibeli dengan darah. Efesus pasal 1 ayat 7. Nah, dengan demikian kalau segala dosa dihapus, maka lunas dibayar, maka status kita berubah. Yang tadinya orang berdosa berubah status menjadi orang kudus. Karena dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 10. Dan itulah sebabnya Allah merubah panggilan yang tadinya memanggil manusia sebagai manusia berdosa, Allah rubah menjadi kudus. Dan itu tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Nah, di sini kata kuncinya adalah bahwa keselamatan ke sorga itu tidak bisa dengan perbuatan baik. Kita ingin berbuat baik, tapi yang selalu keluar yang tidak baik. Saya satu ketika naik kendaraan, naik bus. Sepatu sudah bersih. Ketika naik ke dalam bus, orang injak sepatu. Pak, matamu di mana? Tadi berdoa bilang, Tuhan kalau bisa dalam perjalanan itu saya dalam keadaan baik. Ternyata apa yang kita ingin baik yang kita perbuat, yang kenyataan keluar tidak baik. Baru saya sadar, oh ternyata ada dosa dalam tubuh. Dosa itulah yang mengakibatkan seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, penyakit dan lain-lain sebagainya, itu sumbernya datang dari dosa. Akibat dosa itulah, makanya Roma pasal 6 ayat 20, Roma 6:20 mengatakan, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi manusia untuk selamat itu tidak bisa dengan berbuat baik. Di dalam Mazmur 40, Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi keadaan kita ini ya, walaupun kita berbuat baik tapi yang keluar adalah kotor. Kenapa? Dari sumber kita yang berdosa artinya najis. Jadi dalam diri yang kotor melahirkan perbuatan walaupun menurut kita baik, di mata Tuhan tetap tidak baik. Yang kedua, berusaha dengan taat hukum. Ternyata firman Tuhan dalam Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan, ya, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya supaya kita mau sempurna di hadapan Tuhan untuk masuk sorga, syaratnya harus sempurna. Tidak boleh langgar satu pun dari hukum itu. Nah pertanyaan, siapa orang berdosa yang bisa taat hukum dari hari ini sampai mati nggak berbuat dosa? Nggak ada. Berarti dengan berbuat baik tidak bisa. Dengan melakukan hukum Taurat juga tidak bisa. Lalu dengan cara mati syahid. Masih ada pilihan ketiga. Di dalam kenyataan orang banyak bilang kalau mati syahid itu masuk surga. Alkitab memberi kesaksian. Di dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun yang dapat membebaskan diri sebagai tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai sampai selama-lamanya. Juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat 2. Orang yang membunuh orang merasa bahwa dia berbakti untuk Allah. Tapi hakikatnya tidak. Nah, berarti kesimpulan supaya kita bisa masuk surga dengan perbuatan baik tidak bisa. Dengan taat hukum tidak bisa. Dengan mati syahid tidak bisa. Satu-satunya jalan ke surga keselamatan itu hanya lewat Yesus. Percaya bahwa Yesus sudah mati, hapus segala dosa. Dari kandungan sampai mati. Lunas dibayar dengan darahnya. Dan sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Maka status kita yang berdosa tadi berubah jadi orang kudus. Orang kudus artinya orang-orang yang telah dipisahkan menjadi milik Tuhan. Ya, dengan kata lain orang kudus itu adalah orang Kristen. Orang kudus, ya. Di dalam 1 Petrus pasal
1 ayat 16, Allah sendiri berfirman, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi bagaimana supaya kita manusia berdosa bisa masuk surga? Syaratnya rubah status dulu. Dan yang bisa rubah status itu kan cuma hanya lewat percaya pada Yesus. Yang sudah mati hapus segala dosa, membayar lunas dosa kita, dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kapanpun kita meninggalkan dunia, pasti ke surga. Tertulis dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi percaya Yesus, segala dosa dihapus, lunas dibayar, dan dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, pasti masuk surga. Nah, setelah kita sudah jadi orang kudus, pasti ke surga, barulah Tuhan mengatakan, kamu sudah ditebus, sudah lunas, sudah jadi kudus. Mulai hari ini, status kamu sudah kudus, praktek hidup kamu juga harus kudus. Maksud dan tujuan bahwa setelah kamu kudus, praktek hidup kudus, pertama untuk memuliakan Tuhan, kedua supaya kamu jadi saluran berkat bagi orang lain, dan yang ketiga rohani kamu bertumbuh. Nah, jadi berbuat baik itu bukan untuk masuk surga, tapi setelah menjadi kudus, selamat dulu, baru kemudian berbuat baik. Ilustrasi sederhana. Seseorang yang mau melamar pekerjaan, tidak mungkin dia bekerja di kantor dulu baru dia melamar. Harus melamar dulu, memenuhi syarat dulu baru kemudian dia masuk. Seorang yang daftar murid mau masuk sekolah, tidak mungkin dia duduk di ruang kelas dulu baru dia daftar. Tidak. Seorang mau naik pesawat, tidak mungkin langsung duduk dalam pesawat dulu sebelum beli tiket. Beli tiket dulu, sudah punya tiket baru naik. Nah, demikian pula dengan keselamatan. Keselamatan itu makanya Allah bilang, selamat dulu, baru belajar pengetahuan akan kebenaran. Belajar pengetahuan kebenaran itu tentu belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, nah itu nanti, tapi intinya kita bahas tentang keselamatan. Jadi keselamatan ke surga itu cuma satu. Kesimpulan, bahwa keselamatan itu hanya melalui pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya melalui Dia, hanya melalui Yesus. Dan itulah dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita tidak perlu bangga kalau kita ini masuk surga karena kita mengatakan bahwa karena usaha kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, usaha, perbuatan baik, masuk surga masuk, mungkin sombong di sana. Karena itu Tuhan tidak mau. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, karena kasih karunia dan anugerah. Saya kira itu saja dulu garis besarnya. Jadi segala dosa sudah dibereskan di salib. Darah tumpah, lunas dosa, status berubah dari berdosa menjadi kudus. Ibrani 10 ayat 10, dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Dan Allah merubah status kita, memanggil kita yang tadinya Roma 5 ayat 19 berdosa, sekarang 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan Allah sudah merubah panggilan dengan memanggil kita menjadi orang kudus. Jadi kalau Pak Dondi tanya, Pak Kris orang berdosa orang kudus? Ya, saya orang kudus. Kenapa demikian? Karena segala dosa saya sudah dihapus, sudah lunas dibayar dengan darah Yesus. Saya sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kapanpun saya meninggalkan dunia pasti ke surga. Jadi bukan mudah-mudahan. Setelah saya sudah pasti masuk surga, barulah saya harus hidup kudus. Status kudus, praktek hidup juga harus kudus. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, saya stop Pak ya? Ya. Atau saya pause nah. Baik, cukup Pak Kris cukup? Cukup ya. Sekarang gantian saya Pak ya? Ya. Baik. Saya juga ambil waktu 15 menit Pak ya. Baik Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebelumnya adalah berasal dari keluarga Kristen. Saya dari bayi juga dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Setelah saya melalui perjalanan panjang sampai saya sekitar umur 40-an, saya adalah seorang Kristen yang taat. Saya adalah Kristen yang rajin ke gereja dan juga rajin bayar perpuluhan. Namun begitu, pada suatu saat dalam perjalanan hidup saya, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata di dalam kitab saya yang saya pegang dan saya imani pada waktu itu, yaitu yang saya sebut dengan Alkitab pada saat itu, ternyata saya menemukan bahwa di dalam kitab saya ternyata walaupun ada kebenaran, tetapi telah bercampur dengan kebatilan. Kebatilan di situ maksudnya adalah sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang tidak murni berasal dari Sang Pencipta. Saya sampai umur 40-an masih merupakan Kristen yang taat dan saya percaya dosa saya sudah ditebus oleh matinya Yesus di atas kayu salib. Nah, namun begitu saya melihat di dalam kitab saya ada ayat yang tidak asli, akhirnya saya ragu. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa yang namanya kitab suci itu tidak boleh ada campur tangan manusia, ya. Nah, kemudian setelah saya mempelajari beberapa agama yang lain, saya jatuh kepada agama Islam sebagai jalan hidup saya sekarang. Di dalam Islam menawarkan yang namanya jalan keselamatan ke surga itu caranya dengan mudah sekali. Mudah sekali dan dengan cara yang logis sekali. Nah, di dalam Islam kami memahami bahwa sebelum kita lahir jadi manusia, roh dan jiwa kita itu dulu sudah pernah bersyahadat. Kepada siapa? Kepada pencipta kita. Pencipta kita yaitu Allah SWT, kita sudah bersaksi dan berikrar bahwa Tuhan kita hanya Allah SWT. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam Islam kita juga memahami bahwa setiap bayi yang lahir itu sebenarnya dia adalah fitrah. Fitrah dalam arti dia sifat asalnya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berserah diri hanya kepada penciptanya. Sehingga dalam konteks fitrah dia adalah seorang muslim. Muslim artinya adalah orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Jadi setiap bayi yang lahir dia bisa menjadi besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Ketika bayi itu nanti besar, dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Namun ketika orang itu nanti besar mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Tapi orang itu kembali ke fitrahnya dia sebagai manusia, yaitu sebagai muslim, yaitu orang yang hanya berserah diri kepada kehendak penciptanya. Itu konsep yang paling utama di dalam Islam. Islam sendiri itu adalah berserah diri. Jadi kalau orang Islam, dia sudah diberikan kehidupan di dalam dunia ini, yang perlu dia lakukan hanya berserah diri kepada penciptanya. Berserah diri bagaimana? Yaitu dengan bertakwa. Bertakwa itu artinya apa? Artinya menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Ya, jadi seseorang yang beriman dan dia melakukan amal soleh, tempatnya adalah di sorga. Sesuai dengan Quran surat Al-Ankabut ayat ke-58. Di Islam kita tidak mengenal yang namanya Tuhan Sang Pencipta ini bisa turun jadi manusia untuk mengorbankan diri dengan cara apapun menebus dosa manusia. Di dalam Islam tidak ada konsep manusia bisa menebus dosa orang lain. Jadi setiap dosa itu ditanggung oleh orang masing-masing. Allah Subhanahu wa taala semenjak penciptaan manusia sudah beberapa kali mengirimkan nabi-nabi. Nabi-nabi diutus adalah untuk memperingati manusia supaya nanti bisa kembali kepada Sang Kholik, Sang Pencipta ini dengan cara yang baik. Artinya cara yang baik adalah sebagai orang yang hanya berserah diri kepada penciptanya. Jadi nabi-nabi yang sudah diutus ini dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, semuanya mengajarkan hal yang sama, yaitu mengajarkan akidah yang sama untuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Subhanahu wa ta'ala artinya maha suci, maha tinggi. Dari jarak antara Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan syariat-syariat. Syariat yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Az-Zabur, yang ketiga kitab Injil. Namun ketiga syariat ini diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, hanya untuk bangsa Israel. Nah, syariat-syariat yang sudah diturunkan ini, inilah yang disempurnakan di dalam Islam, yang mana Islam ini merupakan jalan hidup yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin artinya tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau ada sebuah ajaran yang dianggap nabi-nabinya hanya untuk suatu bangsa tertentu, ya ini sebenarnya